Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Was-sabiquna, adapun orang-orang terdahulu, as-sabiqunal awwaluna, adapun orang-orang terdahulu, al-awwaluna yang pertama-pertama, yang awal-awal, minal muhajirina dari sahabat muhajirin, minal muhajirina dari sahabat muhajirin, wal ansori dan sahabat ansor. Wahum adapun as-sabiqunal awwalun, ituman orang. Wahum adapun as-sabiqunal awwalun, ituman orang syahida yang syahid siapa man badron pada perang Badar, au jami'us sahabati atau seluruh sahabat-sahabat. Walladina dan orang-orang ittaba'u yang mengikuti siapa alladin hum pada as-sabiqunal awwalun ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat bi ihsanin dengan kebaikan. Fil amali di dalam perbuatannya. Fil amali di dalam perbuatannya. Itu radiya ridho. Itu radiya ridho siapa Allahu Allah anhum dari as-sabiqunal awwalun. Anhum dari as-sabiqunal awwalun. Bi ta'atihi dengan taat pada Allah. Waradu dan ridho siapa as-sabiqunal awwalun walladzina tabauhum anhu dari Allah bisawabihi dengan pahalanya Allah. Wa a'adda dan menyiapkan siapa Allah lahum bagi as-sabiqunal awwalun jannatin pada surga-surga tajri yang mengalir tahtaha pada bawahnya jannat apa al-anharu sungai apa al-anharu sungai wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bi ziyadati min dengan tambahan min minal anhari apa al-anharu sungai kholidina dalam keadaan menetap fiha di dalam jannat abadan selama-lamanya. As-sabiqunal awwalun yang dimaksud di sini adalah sahabat muhajirin dan ansor yang ikut serta dalam perang Badar, yang mati syahid, nih. Juga orang-orang alladzina tabauhum, juga orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun, ya, pengikutnya para sahabat terdahulu. Jadi periode pertama yang beriman kepada Rasulullah itu kan ada sahabat muhajirin. Nah, itu berarti kalau sahabat muhajirin ini para sahabat yang, kalau as-sabiqunal awwalun yang dalam kategori sahabat muhajirin ini berarti yang masuk dalam sahabat muhajirin ini adalah orang-orang yang beriman sebelum proses hijrah. Berimannya itu pada saat Rasulullah masih berada di Makkah, maka disebut muhajirin karena ikut serta dengan hijrahnya Nabi. Sementara sahabat Ansor adalah para sahabat penolong, yaitu sahabat-sahabat yang tinggal di Yathrib atau di Madinah yang menyambut kedatangan para sahabat muhajirin. Nah, beliau ini para pendahulu ini adalah termasuk di dalamnya orang-orang yang menjadi syahidnya perang Badar. Pasukan yang mati syahid, ya, atau para sahabat yang ikut syahid di dalam perang Badar. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Wa radu anhu, dan mereka ridho terhadap Allah.
dengan pahalanya Allah. Jadi kalau ridho itu ya berarti apa ya istilahnya? Ridho itu setuju dengan pahala Allah, itu percaya. Jadi kan sebenarnya semua hal di dunia ini yang tidak dapat kita lihat atau goib bahasanya kalau di dalam Al-Quran itu goib atau apa istilahnya, bahkan mungkin tidak bisa dirasakan oleh panca indera ya. Di situ berupa pahala, kemudian surga neraka. Nah, kalau seseorang sudah beriman tentu akan setuju dengan hal itu. Maka kenapa di sini dikatakan warodu anhu? Nah, yang dimaksud orang-orang ini ridho dengan Allah adalah ridho dengan pahalanya Allah. Karena kemarin di dalam kajian yang kemarin itu ada kan kelompok yang tidak percaya dengan pahalanya Allah. Ketika dijelaskan mengenai kelompok-kelompok orang A'rabi atau orang-orang pedalaman yang diantara mereka tidak percaya dengan pahalanya Allah, tapi mengeluarkan infak hanya karena takut nih, mereka minim informasi, hanya karena takut hanya karena rasa takut terancam, kemudian mengeluarkan hartanya untuk jihad. Tidak segitu percaya dengan pahala Allah. Maka di sini di ayat ini setelah kemarin itu ada penjelasan di 3 kelompok kaum A'rabi ya, wa minal A'rabi 3 ayat berturut-turut itu, sampailah yang terakhir pada apa namanya, wa minal A'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang-orang A'rabi yang beriman kepada Allah. Nah, di sisi lain 2 ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang A'rabi yang munafik ya, dan juga orang-orang A'rabi yang diliputi ketakutan. Nah, berikutnya dijelaskanlah tentang para sahabat yang mereka itu ridho dengan pahala Allah. Ridho dengan pahala Allah itu artinya apa? Ridho dengan apa istilahnya? Percaya dengan adanya pahala Allah. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman nggak percaya dengan pahala Allah, maka ya akan sulit sendiri. Wah, aku kok apian kayak ternyata jadinya nggak baik gimana lah. Kan akan terus curiga ya, dengan situasi. Jatuhnya apa ya, depresi sendiri gitu ya, karena mau melakukan kebaikan canggung gitu ya, karena nggak percaya sama pahala Allah. Nih, padahal bahkan orang yang tidak beriman saja percaya bahwa kebaikan itu akan membawa kebaikan pada diri sendiri. Kita melakukan kebaikan pada lingkungan, pada orang lain gitu. Itu kan dampaknya juga baik. Nah, hebatnya lagi kalau ditambah dengan keimanan, ya nilai kebaikannya tentu akan bertambah. Selain kita memberikan dampak baik, ya, kita mendapatkan catatan pahala dari Allah. Maka nggak usah heran ketika ada orang, mungkin ya suatu ketika kita berpikir gitu, kok orang-orang yang tidak beriman itu orang-orangnya lebih baik. Apakah orang yang tidak beriman terus dia baik itu tetap nggak dapat surganya Allah gitu ya? Kalau itu ya jawabannya terserah Allah kan gitu. Memang kalau di dalam Islam ditentukan kalau tidak beriman ya berarti nggak dapat itu balasan dari Allah. Kalau orangnya baik tentu lingkungannya akan baik, akan membalas kebaikannya dan segala macam. Tapi balasan dari Allah lah gimana orang nggak percaya sama Allah, kan begitu. Jadi kalau misalkan nggak percaya sama Allah ya berarti tidak ridho dengan pahalanya Allah, tidak ridho dengan eksistensinya Allah. Bahkan kalau tidak ridho dengan, tidak setuju dengan pahalanya Allah, tidak percaya dengan keberadaan Allah, dia baik di dunia ya akan langsung mendapatkan timbal balik kebaikan gitu. Terus di akhirat gimana ya terserah Allah nanti. Misalkan ternyata ditakdirkan orang ini nanti matinya husnul khotimah gitu kan, kita nggak tahu ya kan, kita nggak tahu. Maka bahkan di dalam Ihya itu dijelaskan oleh Imam Ghazali, kadang-kadang kita akan melihat ini satu situasi di mana orang ini tidak beriman. Kita tahu orang ini bukan orang muslim gitu ya, tidak beriman, tapi tiba-tiba pas menjelang kematiannya dia sakit keras.
sakit keras. Di situasi sakit keras itu kita nggak tahu, itu malaikat sudah mulai datang untuk membersihkan dosanya dan segala macam. Karena di kehidupan kita di dunia, sakit yang datang pada kita, satu contoh sakit yang paling sering dirasakan perempuan saja, misalkan head ya. PMS itu kan kita sakit mental, iya, ngamuan gitu ya. Terus habis itu sakit dilepen itu kan juga sakit ya. Terus headnya sendiri itu kan juga keluar sebagai kafaratul dzunub, sebagai pelebur dosa. Nah, jadi semua rasa sakit di dunia itu sebagai pelebur dosa. Maka luka-luka batin yang kita rasakan itu kan kadang perlu difatihai. Di saat kita terhimpit sesuatu ya. Terus kemudian kita ingat nih pernah merasakan kepedihan yang luar biasa yang didasari ketaatan. Kemudian kepedihan itu kita jadikan tawasul pada rasa sakit yang pernah kita rasakan. Itu bisa loh. Jadi ya wis mengirim Fatihah untuk diri sendiri lah. Boleh, nggak apa-apa itu. Ini sekedar cek lego ya hatinya. Dan malaikat juga akan oh iya orang itu dulu pernah. Satu contoh kita pernah ini menghindari dosa gitu ya, yang padahal sebenarnya berat kita untuk menghindari dosa tersebut, tapi kita lakukan. Nah, suatu saat kita terhimpit, ada sesuatu yang yang menjadi beban dalam hidup kita, terus kita ingat, kita tawasul dengan amal soleh itu. Kalau katanya di dalam kata salafus soleh itu, amal soleh itu bisa menjadi tawasul. Nah, kembali lagi di pembahasan Imam Ghazali tadi ya. Imam Ghazali itu mengatakan, orang ini jelas-jelas nggak beriman, tapi suatu saat, di saat akan mati gitu, dia sakit keras yang sampai memungkinkan dosa-dosanya itu bersih. Terus kemudian dia ditakdirkan untuk husnul khotimah tanpa diketahui banyak orang. Artinya husnul khotimah itu berarti apa? Mati dengan nama Allah kan, di hati dan lisannya. Mati dengan menyebut nama Allah. Ya kita nggak pernah tahu. Maka judgement seperti itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Loh, orang ini baik masa tetap nggak masuk surga? Yuk ngomongin orang harus masuk atau keluar surga neraka itu bukan ranah kita. Ya, bukan ranah kita. Yang penting kita percaya nggak sama pahala Allah. Kalau kita percaya sama pahala Allah, kita lakukan kebaikan, kita niatkan karena Allah, dampaknya baik, di hidup kita juga akan baik. Allah juga akan merawat iman kita karena kita percaya dengan pahala Allah. Kemudian wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah siapkan baginya surga yang di bawahnya mengalir sungai. Wa khalidina fiha abada. Kemudian orang-orang ini akan abadi di dalamnya. Dzalika adapun a'adda lahum jannat itu al-fauzu, keberuntungan, al-azimu yang besar. Allahumma ja'alna minhum. Berat yang merawat iman itu berat, tapi itu harus dilakukan. Kalau nggak beriman sama Allah, ya nanti imannya sama TikTok gitu ya, sama informasi-informasi pendek yang muncul di sosial media. Jadi tambah repot. Standar hidup yang disuguhkan oleh sosial media itu bukan standar hidup yang wajar untuk diikuti. Standar kecantikan misalnya, oh cantik versi TikTok itu kayak gini. Kalau nggak ada iman sama Allah wis. Nah, sekarang semua orang itu punya uang dikit-dikit oplas. Kabeh uang rupane podo saiki. Soalnya dokter podo. Itu buat apa? Ya, maka mudah-mudahan iman kita dirawat oleh Allah. Penting. Kalau nggak iman sama Allah, mau iman sama apa? Jatuhnya apa ya? Kita akan lebih beriman, lebih percaya dengan informasi-informasi yang ada di genggaman. Yang tadinya HP itu istilahnya adalah handphone. Berarti kan itu ponsel tangan, ya kita yang pegang. Tapi jatuhnya apa? Jatuhnya kita yang dipegang sama ponsel. Iya kan? Jatuhnya kita yang akan ikut. Wa mimman, dan itu dari orang haulakum yang ada di sekelilingmu. Ya ahlal Madinati, wahai ahli Madinah, penduduk Madinah.
minal a'robi dari orang-orang a'rob, orang-orang pedalaman. Munafikuna adapun orang-orang munafik, ka aslama sebagaimana penduduk desa Aslam, wa asja'in dan penduduk Asja, wa Gifarin dan penduduk Gifar. Itu adalah kampung-kampung yang pada zaman Rasulullah itu masih belum beriman, atau beriman tapi munafik. Kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran ini munafikun, ya berarti munafik yang mereka menyatakan iman tapi nggak punya keberpihakan terhadap Rasulullah, tidak mau mendalami Islam, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau meninggalkan komer, judi. Nah itu banyak banget. Kalau disebutkan semuanya ya orang Indonesia ini ya banyak yang kayak gitu. Jadi wa minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati, dan itu sebagian dari penduduk daerah. Munafikuna adapun atau al-Madinah yang dimaksud di sini adalah penduduk kota ya. Madinah itu kan artinya kota. Wa min ahlil madinati, dan itu dari penduduk kota. Munafikuna adapun orang-orang munafik aidon lagi. Nah, tidak hanya orang-orang Arabi, tidak hanya orang-orang kampung, orang-orang kota pun juga banyak yang munafik. Marodu yang menetapi siapa munafikun alam nifaki atas sifat munafiknya. Alam nifaki atas sifat munafiknya. Laju yang menetapi siapa munafikun fihi di dalam an-nifak, wastamaru dan artinya menetapkan diri siapa munafikun pada an-nifak. La ta'lamu tidak mengetahui engkau hum pada munafikun, sampai Allah katakan kepada Rasulullah, wa minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Kata Allah, dari orang-orang desa maupun kota itu ada orang-orang munafik. Kata Allah, la ta'lamuhum, dan kamu nggak tahu. Yang dimaksud di sini hitobnya, hitobun adapun hitobnya lafaz la ta'lamuhum itu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah katakan kepada Rasulullah. Orang-orang munafik ini kamu nggak akan menemukan. Karena ya manipulatif ya. Munafik itu kan palsu. Orang yang hidupnya dipenuhi kepalsuan. Maka Rasulullah sendiri pun diberi petunjuk oleh Allah bahwa kamu nggak akan tahu. Kalau kita sesama manusia, kita tuh nggak akan tahu orang ini pembohong, kecuali gumbul bendino terus saat ngomong ngarang wong ini, nah itu baru kita paham. Tapi kalau secara umum pasti sulit membedakan. Apalagi orang-orang manipulatif itu biasanya punya cara untuk menutupi. Kan gini, orang itu punya kecenderungan berbohong karena ada banyak hal yang ditutupi dalam dirinya. Maka dikatakan di dalam banyak ayat, orang yang suka berbohong itu yang terbebani oleh kebohongannya sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri. Banyak sekali yang ditutupi dengan kebohongan sehingga ada banyak beban di dalam dirinya. Nah, kalau kita gundul setiap hari ya mungkin tahu. Tapi banyaknya orang-orang itu nggak tahu, bahkan Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, kamu nggak akan tahu. Bentuknya itu sama saja. Di majelisnya Rasulullah mereka ikut. Ya. Ada ayat turun, Rasulullah memberi pengumuman, ayo ada dares gitu ya, ada majelis, ikut. Di majelisnya Rasulullah ikut. Orang berbondong-bondong bersyahadat ikut. Maka dikatakan oleh Allah, la ta'lamuhum, kamu tidak akan tahu. Di situ menggunakan fi'il mudhari'. Wakilnya adalah mukhatab Rasulullah, yang dimaksud khitabnya adalah Rasulullah. Nahnu adapun kami Allah maksudnya di situ. Itu na'lamu mengetahui, kami hum pada munafikun. Rasulullah tidak tahu tapi Allah Maha tahu. Jadi kita untuk meneliti orang-orang yang palsu itu memang bukan tugas seseorang, bukan tugas manusia, kecuali kalau si pembohong ini sampai merugikan orang lain, misalkan berbohong sampai
merugikan orang lain secara finansial, berbohong yang di situ untuk tujuan kriminal, nah, maka itu perlulah dilakukan penghakiman gitu ya. Tapi kalau misalkan kebohongannya itu bersifat kebiasaan dan tidak bersifat kriminal, ya sudah, nanti Allah yang akan membalas. Sesekali kita perlu mengingatkan, gak pegel kamu lucu aja. Sesekali memang perlu diingat. Tapi untuk detil-detilnya Allah Maha tahu, Allah pasti tahu. Dan orang-orang pembohong itu berada dalam ancaman Allah. Berada di dalam ancaman Allah dengan Allah katakan sanu'adzibu, maka akan menyiksa aku hum pada munafikun marrotaini dengan siksaan 2 kali. Sudah dijanjikan oleh Allah orang-orang munafik, orang-orang yang terbiasa dengan kepalsuan, yang di hatinya masih dipenuhi kepalsuan, dijanjikan oleh Allah itu nanti saya sendiri yang akan menghukum. Sanu'adzibuhum marrotaini dengan 2 kali hukuman. Dengan apa? Bil fadhihati, dengan kehinaan. Bil fadhihati, dengan kehinaan, awil qatli, atau dibunuh. Awil qatli, atau dibunuh. Nanti kalian semakin dewasa juga akan semakin melihat gitu ya. Kadang-kadang pembohong itu ya kelihatan menang di awal, mendapatkan kemenangan semu. Jadi kalau saya kan nulis cerita fiksi. Kalau di dalam ilmu kepenulisan novel itu ada istilahnya 12 shift gitu. Itu 12 tahap dalam membangun cerita. Di tahap pertengahan itu ada namanya kemenangan palsu. Kemenangan palsu ini pasti terjadi atau dilakukan oleh pihak antagonis. Nah, kalau dipikir-pikir kenapa saya senang nih menulis karya fiksi, karena saya banyak belajar dan ternyata di dalam kehidupan nyata kemenangan palsu ini akan dikasih sama Allah. Orang-orang yang otaknya jahat, pembohong, penipu itu pasti dikasih kemenangan palsu. Jadi seakan-akan menang. Nah kalau di saat itu kita sebagai pemeran utama kok wis putus asa, ya sudah, hilang semuanya. Berarti kita menyerahkan diri pada para pembohong gitu ya, menyerahkan diri pada antagonis gitu. Nah misalkan kita sebagai pemeran utama tidak menyerah, ada banyak langkah yang bisa diambil di situ. Situasinya kita dihadapkan pada keadaan fight or flight gitu. Menghadapi atau kita menjauh. Kalau menghadapi ya berarti menghadapi dengan strategi. Kalau flight, kalau menjauh berarti kita yang kita pakai adalah wait and see gitu. Menunggu dan mengamati. Nah, orang-orang yang palsu pada zaman Rasulullah, bahkan mungkin di kehidupan sampai saat ini itu dikasih kemenangan semua, itu dikasih. Tapi kata Allah sudah janjikan orang-orang palsu itu sanu'adzibuhum marrotaini, akan mendapatkan azab 2 kali. Yang pertama bil fadhihati, dengan kehinaan, awil qatli, atau diperangi. Nah, turunlah perintah qatl. Nah kemarin di awal-awal surat ini kan juga disebutkan gitu, bahkan orang-orang munafik yang bersembunyi disuruh nangkepin. Itu termasuk azab yang diturunkan oleh Allah, karena orang-orang munafik itu ajakannya lebih berbahaya. Fit dunia, di dalam dunia, wa adzabil qabri, dan azab kubur. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terlindung dari sifat munafik ya. Summa yuradduna, kemudian dikembalikan siapa munafikun fil akhirati, di akhirat, ila adzabin, dikembalikan ila adzabin, pada siksa azimin, yang besar. Adapun adzabun azim itu an-naru, neraka. Naudzubillah. Wa qaumun akharuna, adapun kaum yang lain. Wa qaumun akharuna, adapun kaum-kaum yang lain. Mubtadaun, adapun akharun itu mubtada. Yang tarafu, yang mengakui. Siapa kaum? Bidunubihim, dengan dosanya kaum. Minat takhallufi, dari mengundurkan diri dari perang atau tidak ikut perang. Minat takhallufi, dari perang, dari tidak ikut perang.
Na'tuhu adapun naatnya kaum, wal khobaru na'tuhu adapun Allah adapun i'tarofu. Na'tuhu adapun i'tarofu itu naatnya kaum. Wal khobaru dan adapun khobarnya. Wa qaumun akhurun itu kholatu kaum yang mencampur amalan pada perbuatan solihan yang baik. Wahwa adapun amalan soleh itu jihaduhum, jihadnya kaum qabla dzalika sebelum amalan soleh tersebut. Awi i'tirafuhum atau mengakuinya kaum bidunubihim dengan dosanya kaum. Aw ghairi dzalika atau selain i'tirafuhum tersebut. Wa akhara dan mencampur amal yang lain sayyi'an pada amal yang buruk. Wahwa adapun akhara sayyi'a itu takhallufuhum tidak ikut perangnya kaum. Itu takhallufuhum tidak ikut perangnya kaum. Jadi wa akharuna tarafu bidunubihim ini menjelaskan satu kelompok yang mana kelompok ini tidak ikut perang. Wa akharuna dan adapun sebagian yang lain itu i'tarofu bidunubihim. Mereka mengakui kesalahannya dengan tidak ikut perang, itu ya mereka mengakui hal itu salah gitu ya. Kholatu amalan solihah, tapi mereka udah terlanjur nggak ikut gitu. Terlanjur nggak ikut perang, yang artinya di sini mencampur amal soleh dengan yang buruk. Jadi pengakuannya itu baik, tapi nggak ikutnya jelek gitu loh maksudnya. Jadi campurlah di situ amal soleh dan amal sayyi, ya. Amal baik dan amal buruk itu campur jadi satu. Mengaku bahwa kita salah itu kan baik, tapi kan kesalahan udah kadang dilakukan. Jadi kan nyampur di situ. Kata Allah apa? Asallahu mudah-mudahan siapa Allah itu ayyatuba untuknya menerima taubat siapa Allah alaihim atas siapa tadi kaum. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Jadi ya ini bisa kita gambarkan kalau dalam kehidupan kita. Misalkan kita terlanjur melakukan dosa, akui saja supaya tidak membebani, terutama di hadapan Allah. Kita melakukan dosa, satu contoh, udahlah nggak usah yang gimana-gimana. Satu contoh kita subuh kawanan, duha harus sholat subuh, ini kan kita jelas berdosa ya. Dosanya tidak qadha itu bukan untuk melebur dosa meninggalkan sholat. Kalau mau melebur dosa meninggalkan sholat ya harus dengan sholat taubat. Sementara qadhanya itu hanya membayar sholat kita yang hilang, tapi dosanya belum. Nah supaya kita tidak terbebani, akui dosa itu. Oh iya saya salah ya Allah, kita beristighfar kepada Allah. Jadi itu akan tercampurlah. Jadi kita meninggalkan sholat itu salah, kita meninggalkan sholat itu salah karena kenapa lo? Tapi ketiduran. Zaman sekarang nggak bisa kita kayak gitu. Udah ada alarm. Orang adzan itu kita dengar kemana-mana. Ya kalau zaman dulu. Alasan ketiduran di zaman sekarang itu agak kurang-kurang nggak bisa diterima kayaknya. Kadang-kadang alarm bunyi kita bangun cuma buat matiin kok. Jadi kalau kita ada salah, diakui kesalahannya lebih dulu. Kemudian, jadi pengakuan itu adalah sesuatu yang baik. Pada masa itu ada kelompok yang seperti itu, wis kadung gak melok. Ternyata turunlah ayat bahwa yang gak ikut perang itu termasuk orang-orang munafik. Ya mateng ngono kan, kadung gak melok. Sebelumnya mereka ikut. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang terbujuk sama ajakan orang-orang munafik. Maka pengakuannya itu baik, tapi kadung gak meloke itu sing elek. Pengakuannya diakui oleh Allah bahwa itu sesuatu yang baik. Maka kata Allah apa? Katakan kepada mereka asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha sesungguhnya Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun pun maha pengasih
nazalat turun apa ayat wa akharu na'tarofu bidunubihim fi Abi Lubabata di dalam kisahnya Abi Lubabah wa jama'atin dan jamaah ausaku yang mengikat siapa Abi Lubabah anfusahum pada dirinya Abi Lubabah fi sawaril masjid di tiang-tiang masjid. Jadi saking menyesali kelompok ini Abi Lubabah dan kelompoknya ini kadung nggak ikut, mereka mengakui kesalahan, bahkan mereka menyesal sampai apa? Bondo tangannya dhewe ini, masing-masing tangannya itu diikat di tiang-tiang masjid. Lama balago ketika datang pada Abi Lubabah apama perkara nazala yang turun apama fil mutakhallifina di dalam menjelaskan orang-orang yang tidak ikut perang. Wahalafu dan bersumpah siapa Abi Lubabah. Wahalafu dan bersumpah siapa Abi Lubabah. Layahilu tidak melepas pada Abi Lubabah siapa al-ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga ikut bersumpah bahwa mereka nggak tahu gitu. Jadi penyesalan itu datang di saat setelah turun ayat mengenai orang-orang yang tidak ikut perang. Kemudian di Rasulullah datang untuk melepaskan tali-talinya. Fahala maka melepaskan siapa Nabi, melepaskan talinya siapa Nabi pada Abi Lubabah lama nazalat ketika turun ayat wa akharu na'tarofu bidunubihim. Kun mengambillah engkau min amwalihim dari engkau Nabi ya yang dimaksud di sini min amwalihim dari hartanya kaum sodakotan pada sedekah kata Allah ambil hartanya sebagai sedekah tutohiru yang mensucikan engkau pada kaum watu zaki dan mensucikan siapa Allah him pada kaum biha dengan sodako mingdunubihim dari dosanya kaum diperintahkan oleh Allah ambil hartanya sebagai pembersihan diri. Fa'akhoda maka mengambil siapa Nabi sulusa amwalihim pada sepertiga hartanya kaum watasodako dan bersedekah siapa Nabi biha dengan sulus. Kemudian Nabi mengambil hartanya sesuai arahan ayat, sesuai arahan Allah diambil oleh Nabi, kemudian sepertiganya disedekahkan. Wasolli dan berdoalah engkau wahai Nabi alaihim atas kaum. Aidau artinya berdoalah engkau lahum bagi kaum. Lalu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka. Inna sholataka sesungguhnya doamu itu sakanun penenang. Rahmatun artinya kasih sayang lahum bagi kaum. Masya Allah. Jadi orang-orang yang menyesal ini disuruhlah Nabi untuk menangani penyesalannya supaya tidak berlarut-larut dengan penyesalan. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menenangkan dengan doa-doa yang baik. Maka jadi orang itu jangan sibuk sama doa-doa yang buruk. Buat apa kayak gitu? Lahum bagi kaum wakila dan dikatakan apa tumakninatun menjadi penenang biqobuli taubatihim dengan diterimanya taubatnya kaum. Wallahu adapun Allah itu sami'un maha mendengar alimun pun maha mengetahui. Sami'un dikaitkan dengan doanya Nabi, alimun dikaitkan dengan apa yang ada di dalam hatinya kaum tersebut. Alam ya'lamu annallahu wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Ini kan Mbak besok pada ini ya outing ya
Jadi rumahnya dikunci ya. Jangan meninggalkan barang berharga di rumah. Ya, besok jangan ada yang ditinggal uang, HP, apapun yang berharga jangan ditinggal di rumah. Rumahnya dikunci. Kan berangkatnya wajib pagi besok. Nek ana sing perlu ditinggal ya sampean titip nang motor itu di kene. Nggih. Kayak amin.